melakukan asesmen menyeluruh dan proyeksi mengenai perekonomian di global maupun nasional tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau melalui penguatan strategi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM mulai Januari 2025 ini, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro market, menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, memperkuat strategi transaksi term repo dan falas, serta memperkuat peran dealer utama, primary dealer, dalam meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. 2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan SBN, surat berharga negara, di pasar sekunder. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transaksi transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
4. Penguatan akseptasi pembayaran digital melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI Fast fase 1 tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif atau bulk transfer, pembayaran atas dasar permintaan, request for payment, dan transfer debit secara langsung, direct debit. Dan kelima, penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita, yaitu pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral buyback atau debt switching untuk SBN dari kesepakatan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka penanganan COVID yang jatuh tempo pada tahun 2025 atau sering disebut burden sharing. Kedua, dukungan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan melalui koordinasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam swasembada pangan. Antara lain melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah, termasuk dalam 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID. Ketiga, dukungan Bank Indonesia dalam pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas termasuk pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan Bank Indonesia dalam akselerasi transformasi digital pemerintah antara lain melalui koordinasi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk melalui konektivitas sistem bayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Demikian rekan-rekan pokok-pokok hasil pembahasan dan keputusan respon bauran kebijakan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan pada 14 dan 15 Januari 2025 yang secara rincinya termuat dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate turun 25 basis point menjadi 5,75%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.